Halo, selamat datang di ruang kecil yang tenang ini. Di sini, kamu gak perlu terburu-buru, gak perlu mikirin apapun. Cukup duduk atau berbaring dengan nyaman dan biarkan suaramu. Aku pandu masuk ke malam yang damai. Hari ini mungkin melelahkan, mungkin penuh pikiran, mungkin banyak hal yang belum sempat kamu selesaikan. Tapi itu semua bisa kamu lepaskan sebentar, karena malam ini aku akan menemani kamu dalam sebuah perjalanan pelan, lembut, yang akan membawa tubuhmu rileks, pikiranmu tenang, dan hatimu lebih ringan. Siapkan posisi ternyamanmu, tarik napas perlahan, dan biarkan dirimu tenggelam dalam cerita yang menenangkan. Malam ini kita akan menyelami sebuah kisah-kisah cinta dari dunia yang retak. Dan jika suka dengan kisah penghantar tidur seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Semoga semua yang subscribe dan ikut mendukung channel ini diberikan kelimpahan rezeki, kemudahan dalam setiap langkah hidupnya dan ketenangan lahir batin. Amin. Selamat menikmati, dan semoga malam ini menjadi awal dari tidur yang benar-benar nyenyak. Di sebuah lembah yang tidak pernah menerima berkat cahaya, terdapat sebuah desa kecil bernama Latera. Sebuah nama yang terdengar seperti desahan terakhir seseorang yang hampir melupakan bagaimana cara bernapas. Latera diselimuti kabut hitam sejak zaman yang tidak bisa lagi dihitung. Kabut itu bukan sekadar cuaca, melainkan sesuatu yang hidup, yang bergerak perlahan, seolah bernapas bersama lembah itu. Dan karena kabut selalu bergelantungan rendah, desa itu tidak pernah memiliki pagi. Tidak ada matahari yang terbit, tidak ada sinar yang memecah gelap. Waktu di Latera berhenti di antara dua helaan napas fajar, selamanya seperti subuh yang gagal terlahir. Sumber cahaya satu-satunya adalah jilatan redup dari kunang-kunang gelap, makhluk kecil yang hanya bersinar seperti bara pada detik terakhir sebelum padam. Orang-orang di Latera tumbuh dengan mata yang suram dan berat, seolah mereka selalu baru bangun dari tidur yang tidak pernah cukup. Namun, sebenarnya mereka tidak pernah mengenal terang. Bagi mereka, cahaya adalah konsep seperti mimpi. Mungkin pernah ada, mungkin tidak. Anak-anak yang lahir di sana jarang menangis, seolah mereka tahu sejak awal bahwa dunia tidak punya tempat terang untuk mereka. Dan di tengah lembah yang sunyi itu, di antara pepohonan tanpa daun, di antara tanah yang lembab seperti luka lama, berdirilah sebuah menara, tinggi, kurus, dan hitam seperti tinta yang menelan cerita. Menara itu tampak seperti jari raksasa yang mencoba meraih langit yang membeku, langit yang tidak pernah menetas menjadi pagi. Setiap orang di desa tahu namanya Menara Tanpa Fajar.
Tidak ada yang berani mendekat, tidak ada yang berani menyentuh temboknya yang dingin, karena batu-batunya terasa seperti kulit makhluk yang masih bernapas. Namun mereka bercerita, cerita yang diwariskan dari bibir yang gemetar, cerita yang hanya diucapkan ketika malam terlalu sunyi, cerita yang tidak punya awal yang pasti, bahwa di dalam menara itu hidup seseorang yang tidak pernah mati dan seseorang yang tidak pernah hidup sepenuhnya. Konon, suara dari puncak menara bisa terdengar pada malam tertentu, malam ketika kabut mengalir lebih cepat, malam ketika KUNAN Jikunong padam serentak, malam ketika udara menjadi terlalu dingin untuk dihirup. Orang-orang mengatakan, jika kau mendengar suara itu, kau tidak akan pernah benar-benar kembali pulang. Tetapi ada yang lebih tua dari cerita-cerita itu, sebuah bisikan yang hanya dimengerti oleh mereka yang dilahirkan tanpa bayangan, bahwa menara itu bukan sekadar tempat, melainkan awal dari sesuatu yang telah menunggu terlalu lama. Dan dari sana kisah ini dimulai. Namanya Lioren, sebuah nama yang terdengar seperti bisikan angin di sela-sela dinding retak, nama yang tidak ada di buku silsilah manapun, nama yang tidak pernah dipanggil dengan lembut oleh seorang ibu. Lioren gadis yang berbeda dari siapapun di desa Lathera. Ia tidak memiliki bayangan, tidak peduli seberapa dekat cahaya KUNN Jikunong gelap merayap di kulitnya, tidak peduli seberapa miring cahaya bulan mati menyorot wajahnya. Tanah di bawah kakinya tetap kosong, kosong seperti seseorang yang tidak pernah diterima sepenuhnya oleh dunia. Bagi penduduk Lathera, itu adalah pertanda buruk. Bayangan adalah separuh jiwa. Jika seseorang tidak memiliki bayangan, maka mereka dianggap tidak utuh, sebuah tubuh yang berjalan tanpa takdir. Anak-anak menarik diri setiap kali Lioren lewat. Ibu-ibu berbisik, mengusap simbol perlindungan di dada mereka. Orang-orang tua memalingkan wajah mereka, seolah melihat Lioren dapat menarik mereka ke dalam gelap yang lebih pekat. Tetapi Lioren tidak peduli. Ia terbiasa berjalan sendirian. Ia terbiasa mendengar pintu ditutup ketika ia lewat. Ia terbiasa melihat punggung orang, bukan wajah mereka. Ia tidak memiliki keluarga setidaknya. Tidak ada yang mengakuinya. Ia ditemukan ketika masih bayi, terbaring di sisi sungai hitam, dibungkus kain tua yang tidak berasal dari desa manapun. Di dalam kain itu hanya ada satu benda, sebuah keping logam kecil yang sudah retak dengan ukiran simbol menara di permukaannya. Menara tanpa fajar. Tidak ada yang mau memeliharanya lama-lama. Gadis tanpa bayangan bukan sesuatu yang diinginkan siapapun. Ia berpindah dari satu rumah ke rumah lain, bukan sebagai anak, melainkan sebagai beban yang disalurkan bergilir agar tidak menetap terlalu lama di satu atap. Namun, Lioren belajar satu hal sangat cepat. Kesepian bukan musuh, ia hanyalah keadaan, dan keadaan
bisa diakrabi. Pada usia 7 tahun, ia tidak lagi menangis ketika orang menjauh darinya. Pada usia 9 tahun, ia berhenti mengharapkan kehangatan dari orang lain. Pada usia 12 tahun, ia mulai mendengar suara itu. Suara menara pada malam tertentu, bukan setiap malam. Hanya ketika kabut bergerak lebih lembut daripada biasanya, suara itu muncul dari arah utara, dari balik pepohonan mati yang mengelilingi menara tanpa fajar. Awalnya suara itu hanyalah dengungan halus, seperti bunyi napas seseorang yang tertidur sangat dalam. Namun semakin Lioren tumbuh, semakin jelas suara itu terdengar. Sampai akhirnya pada malam tanpa angin, ketika KUNAM Jikunong padam lebih cepat dari biasanya, ia mendengar bisikan itu dengan sangat nyata. "Datanglah, aku menunggumu." Lioren membeku. Suara itu bukan seperti suara manusia dan bukan seperti suara roh, melainkan seperti sesuatu di antara keduanya. Ia seharusnya takut. Setidaknya itu yang akan dirasakan orang pada umumnya. Tetapi suara itu membuat dadanya terasa hangat. Hangat dengan cara yang belum pernah ia alami dari siapapun. Bisikan itu seperti seseorang yang mengenalnya, seseorang yang sudah lama merindukannya, seseorang yang sudah menunggu bertahan-tahan hanya untuk memanggil namanya pada waktu yang tepat. Namun hal paling aneh adalah suara itu tahu namanya, padahal tidak ada yang pernah memanggil namanya dengan kelembutan seperti itu. Lioren, kadang suara itu mengucapkannya perlahan, seolah mengeja setiap hurufnya dengan cinta dan kepedihan. Lioren tidak tahu siapa yang memanggilnya, tidak tahu apa, tidak tahu dari dunia mana. Tetapi setiap kali suara itu datang, ia merasakan sesuatu di dalam dadanya bergerak, seperti bayangan yang mencoba terbentuk, seperti sesuatu yang seharusnya ada, namun selama ini hilang. Kadang ia merasa ada seseorang yang berdiri tepat di belakangnya, namun setiap kali ia menoleh, hanya kabut yang berlipat-lipat mengikuti gerakannya. Kadang ia merasa seseorang menyentuh bahunya, namun kulitnya tetap dingin seperti batu. Suara itu terus memanggilnya malam demi malam, tahun demi tahun, hingga panggilan itu bukan lagi misteri, melainkan bagian dari hidupnya. Seperti ia dan menara itu terhubung oleh sesuatu yang lebih tua dari usia mereka. Sebenarnya Lioren tidak pernah mengungkapkan hal ini kepada siapapun, tidak hanya karena orang tidak akan percaya, tetapi karena suara itu adalah satu-satunya hal yang membuatnya merasa tidak sepenuhnya sendirian. Suatu malam, ketika kabut merayap seperti sutra hitam yang bergerak pelan, dan hutan bisu seolah mendengarkan, suara itu kembali memanggil Lioren. Waktunya semakin dekat. Untuk pertama kalinya, suara itu terdengar sedih. Sebagian dari diri Lioren merasakan ketakutan kecil tumbuh di tenggorokannya. Namun di sisi lain, ada keinginan kuat, dorongan yang datang dari dalam jiwanya sendiri. Ia meraba keping logam retak yang selalu ia simpan di saku bajunya.
keping yang diukir dengan simbol menara itu. Dan di saat itu, ia sadar ia tidak pernah memiliki bayangan karena sebagian jiwanya tidak pernah tinggal di dunia ini. Dan satu-satunya cara untuk menemukan siapa dirinya sebenarnya adalah pergi ke menara tanpa fajar. Tidak peduli apa yang menunggunya di sana, tidak peduli bagaimana nasibnya setelah itu. Ia hanya tahu satu hal yang pasti, menara itu memanggilnya, dan sekarang ia harus menjawab panggilannya. Malam di Latera selalu datang terlalu cepat, atau mungkin tidak pernah pergi. Kabut hitam turun seperti tirai berat, membungkam suara langkah, menelan bentuk pohonan, dan membuat desa tampak seperti lukisan muram yang terus dihapus sebelum selesai. Pada malam inilah ketika KUNN Cikunong lesu bergerak hanya setinggi lutut. Lioren merasa sesuatu berubah. Udara tampak lebih dingin. Tanah yang biasa lembab kini terasa berdenyut lemah di bawah telapak kakinya, seperti jantung besar yang terbangun dari tidur panjang. Ia berjalan menyusuri jalan tanah yang mengarah keluar desa, membawa jubah tipis yang tidak benar-benar melindungi dari dingin, tapi cukup untuk membuatnya menyatu dengan gelap. Penduduk desa melihatnya dari sela-sela jendela. Mereka tidak bertanya kemana ia pergi. Tidak ada yang berani. Orang-orang Latera percaya jika seseorang dipanggil oleh menara, mereka sudah bukan bagian dari desa. Sialan, gadis itu lagi, bisik seorang pria tua dari balik tirai. Bayangannya hilang, sekarang pikirannya juga timpal yang lain. Lioren mendengarnya, tentu saja di Latera. Suara menembus dinding tipis seperti jarum menusuk kain, tapi tidak ada satupun kata itu yang berhenti di hatinya. Malam ini lebih penting. Malam ini suara yang memanggilnya tidak terdengar jauh seperti biasanya, melainkan sangat dekat, begitu dekat, sampai-sampai ia merasa jika ia mengulurkan tangan, ia bisa menyentuh sumbernya. Namun suara itu tidak datang dari menara kali ini. Ia datang dari bayangan-bayangan kecil di tanah. Bukan bayangannya ia, tidak punya bayangan pohon-pohon mati bergerak perlahan, seolah membungkuk pada seorang ratu yang tidak terlihat. Dan di antara desiran kabut, ia mendengar lagi bisikan itu. Lioren, cepatlah. Namun ada hal baru dalam suara itu. Kali ini terdengar seperti bisikan dua orang. Saling bertindih, saling menyatu, namun berbeda. Satu suara lembut dan tua, satu lagi muda dan terdengar seperti menahan sesuatu. Rindu, takut, harapan. Lioren tidak tahu. Yang ia tahu, tubuhnya seolah bergerak sebelum ia memerintahkannya. Ia melangkah ke arah hutan, utara hutan yang tidak pernah dimasuki orang Latera, kecuali mereka yang tidak kembali. Ranting-ranting kering patah di bawah kakinya. Aroma tanah basah bercampur bau besi memenuhi udara. Di kejauhan, menara tanpa fajar berdiri seperti bayangan raksasa, menjulang bagai tombak hitam yang menusuk langit. Namun semakin dekat ia melangkah,
semakin jelas ia rasa dunia berubah. Kabut bukan lagi kabut, ia berputar pelan, seolah mengatur jarak dari Lioren, tidak mendekat, tidak menjauh. Angin bukan lagi angin, ia berbisik halus, seperti seseorang yang mengucap mantra. Dan tanah bukan lagi tanah, ia hidup, ia mendengarkan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba terdengar derap kaki dari belakang. Seseorang mengikutinya. Lioren tidak berhenti. Ia tahu suara itu. Lioren, suara perempuan parubaya terdengar cemas. Itu Medehna, satu-satunya orang di desa yang kadang menunjukkan sedikit kebaikan. Padanya kadang memberi roti dingin, kadang memberikan tempat duduk ketika hujan badai datang. Jangan pergi ke sana, kau dengar aku? Nadanya putus asa. Siapapun yang memanggilmu itu bukan sesuatu yang kau mengerti. Lioren memotong tanpa menoleh. Medehna memejamkan mata, menghela napas panjang. Aku mengerti bahwa menara itu tidak memanggil seseorang untuk diselamatkan. Menara memanggil untuk mengambil. Lioren merasakan bibirnya bergerak, hampir tersenyum. Kau pikir aku belum diambil sejak lama? Medehna terdiam. Lioren melanjutkan melangkah. Kemudian, tanpa sadar, Medehna berseru, "Aku bermimpi tentangmu." Langkah Lioren terhenti. Dalam mimpiku, kau berdiri di depan menara, tapi ada seseorang di belakangmu. Seseorang yang wajahnya tertutup cahaya abu-abu. Suara Medehna gemetar. Dia memegang bahumu dan kau tampak seperti bukan dirimu lagi. Lioren tidak menoleh. Siapapun dia, bisiknya. Dia sudah lama memegangku. Ia kembali berjalan, meninggalkan Medehna yang jatuh terduduk di jalan, tak mampu mengikutinya lagi. Hutan menyambutnya begitu memasuki hutan utara. Suara-suara aneh mulai terdengar. Bukan suara binatang, bukan suara angin, melainkan suara-suara yang seperti napas, bisikan, detak halus. Pohon-pohon mati berdiri tinggi, kulitnya mengelupas seperti luka lama. Beberapa di antaranya tampak seolah menghadap Lioren ketika ia lewat dalam posisi yang tidak mungkin dilakukan oleh akar kaku mereka. Sebuah bentuk kecil tiba-tiba melintas di sampingnya. Seekor burung tanpa bulu, matanya hitam mengambang seperti tinta yang belum kering. Burung itu berhenti, memiringkan kepala, menatap lurus ke wajah Lioren. Kemudian membuka paruhnya, namun tidak ada suara keluar. Hanya butiran kabut kecil jatuh seperti serpihan kaca. Lioren melangkah melewatinya tanpa berhenti. Burung itu mengikuti dengan tatapan yang terasa terlalu sadar, terlalu mengerti. Lalu dari kejauhan ia melihatnya. Menara tanpa fajar, lebih dekat dari sebelumnya, lebih besar, lebih hidup. Seolah struktur itu bukan sekadar bangunan, melainkan tubuh dari sesuatu yang sangat tua, sesuatu yang telah menunggu di sini jauh sebelum desa Latera dibangun. Dan pada batas hutan, ketika jarak ke menara hanya beberapa ratus langkah lagi, suara itu kembali terdengar. Kali ini jelas
sangat jelas, seperti seseorang yang berdiri tepat di belakang telinganya. "Jangan takut, aku bersamamu." Lioren menoleh refleks, namun tidak ada siapa-siapa. Hanya kabut yang bergerak, seperti sosok samar yang baru saja mundur selangkah. Dan dalam kabut itu, untuk pertama kalinya, Lioren melihat bayangannya. Bayangan yang tidak mungkin ada, bayangan yang tidak mengikuti bentuk tubuhnya. Bayangan yang bergerak sedikit lebih lambat, seolah ragu untuk menyesuaikan diri. Bayangan itu menatapnya. Ia menatap, dan Lioren berbisik pelan, hampir tidak bersuara, "Siapa kau?" Bayangan itu tidak menjawab, namun ia mengangkat tangan perlahan dan menunjuk ke arah menara. Menara tanpa fajar seolah berdesir, batunya bergetar halus, seperti seseorang yang bangun dari tidur panjang. Suara itu berbicara lagi, kali ini lebih dekat, lebih lembut, lebih memiliki. "Ayo, Lioren, sudah waktunya pulang." Di hadapan Lioren, menara tanpa fajar berdiri seperti gunung hitam yang terpotong rapi. Batu-batunya seolah menyerap cahaya redup lembah, sehingga bentuknya tampak seperti lubang besar yang menganga ke arah langit. Meskipun begitu, menara itu hidup. Ia bergetar halus, nyaris tak terdengar, seperti seseorang yang menahan napas terlalu lama dan baru mengeluarkannya. Sedikit demi sedikit, bayangan yang tadi menunjuk ke arah menara kini berdiri tepat di pinggir kabut. Ia samar, rapuh, seolah terbuat dari asap yang mencoba mengambil bentuk manusia. Namun tidak ada kepala, tidak ada wajah, hanya siluet tubuh yang mengikuti Lioren setengah detik lebih lambat. Bayangan itu menunggunya. Lioren melangkah maju, merasakan tanah di bawah kakinya berdenyut seperti jantung tua. Setiap langkah membuat suara bisikan semakin keras. Bukan hanya satu suara, bukan dua, melainkan banyak, tumpang tindih, berbisik, memanggil. Datanglah akhirnya. Kembalilah. Lioren tidak tahu kepada siapa bisikan-bisikan itu diarahkan, kepada dirinya atau kepada bayangan yang mengikutinya. Ia meraba kepingan logam retak di sakunya. Ukiran menara di atasnya bergetar halus, seperti benda itu merespons panggilan dari menara besar di hadapannya. Gerbang menara terbuka. Lioren tidak menyentuh pintu karena tidak ada pintu. Dua celah vertikal muncul di dinding batu hitam, terbelah perlahan seperti kelopak mata yang akhirnya terpaksa membuka diri. Suara batu bergesekan terdengar serak, seperti seseorang yang berbicara setelah bertahan-tahan tidak mengeluarkan suara dari dalam celah itu. Tidak ada cahaya keluar, hanya kegelapan yang begitu padat sehingga terasa seperti tangan yang mengulurkan diri ke dunia luar. Dan dari dalam gelap itu, seseorang melangkah keluar. Sosok itu langkah pertama terdengar seperti gesekan kain di batu. Lalu, perlahan, sosok itu muncul tidak sepenuhnya terlihat karena gelap menempel padanya seperti luka lama. Tinggi, tipis, bahunya sempit tetapi tegap. Wajahnya tertutup oleh tudung panjang berwarna abu-abu kelam. Tudung itu tampak sudah terlalu lama dipakai, namun tidak rusak, hanya
tua. Sosok itu berhenti hanya beberapa langkah dari Lioren. Mereka dipisahkan oleh jarak yang begitu dekat hingga Lioren bisa merasakan udara di antara mereka bergerak halus seperti napas yang ditahan. Lioren, suara itu bukan suara satu orang, bukan suara dua, melainkan gema halus dari puluhan suara yang menyatu menjadi satu nada lembut dan dalam. Suara itu masuk melalui telinga, lalu turun ke dada dan berhenti tepat di tempat jantungnya berdebar. Lioren mengangkat dagu sedikit. "Kau yang selama ini memanggilku?" Sosok itu tidak menjawab langsung. Ia mengangkat tangannya pelan, begitu pelan, seolah takut gerakannya bisa membuat dunia pecah. Ujung jari pucat itu bergerak mendekati wajah Lioren, namun berhenti tepat sebelum menyentuh kulitnya, bukan karena ragu, melainkan seolah tidak diizinkan. Dan ketika ia berbicara lagi, suaranya lebih lembut, lebih manusia. "Aku memanggilmu sejak kau lahir." Lioren menahan napas. "Apa kau mengikutiku?" Pertanyaan itu keluar tanpa ia sadari. Sosok itu menundukkan kepala, seolah itu adalah pertanyaan yang sangat menyakitkan. "Aku menjagamu." Angin berhenti, kabut berhenti, bahkan bayang-bayang di tanah berhenti bergerak. Lioren merasakan detak jantungnya melonjak cepat, namun tidak tahu apakah itu karena takut atau karena sesuatu yang lebih dalam. "Apa itu artinya kau mengenalku? Aku mengenal separuh dirimu," jawab sosok itu pelan. "Separuh?" Lioren berbisik. Ia teringat bayangan yang ia lihat di hutan. Bayangan yang bukan miliknya. Bayangan yang menatapnya dari kabut, di mana separuhku yang lain. Sosok itu menunduk sedikit, gerakan kecil, namun mengandung berat 1000 kilometer. "Di sini," katanya sambil menyentuh dadanya sendiri. Lioren terdiam. "Aku tidak mengerti." Sosok itu mengambil langkah mendekat. Hanya setengah langkah, namun cukup untuk menyalakan. Seluruh udara di sekitar mereka menjadi tegang, seperti senar yang ditarik terlalu kuat. "Aku bisa menunjukkannya." Suaranya hampir terdengar seperti doa, atau "Kau bisa masuk ke menara dan melihatnya sendiri." Lioren menoleh sebentar ke celah gelap itu. Menara itu bagai mulut raksasa yang menelan cahaya. Bahkan kabut enggan mendekat. "Kau harus memilih," kata sosok itu, "karena setelah ini tidak ada jalan kembali." Lioren menatap wajah di balik tudung itu. Namun tiba-tiba sebuah kejadian membuatnya membeku. Tudung itu bergerak seolah ada angin internal yang meniup dari bawahnya. Lioren melihat sedikit kulit di bawah bayangan tudung, kulit pucat hampir transparan, dan di bawahnya mata. Mata yang tidak tampak seperti mata manusia, bukan karena bentuknya normal, namun karena warna itu abu-abu pekat, seperti sisa cahaya matahari yang tenggelam ribuan tahun lalu, seperti luka yang tidak pernah sembuh. Mata itu bergetar halus ketika melihat Lioren, seolah mata itu menginginkannya. Dan untuk pertama kalinya sejak ia lahir, Lioren merasa ada seseorang yang melihat dirinya.
bukan sebagai kutukan, bukan sebagai ancaman, bukan sebagai gadis tanpa bayangan, tetapi sebagai sesuatu yang hilang selama sangat lama. Sosok itu menjulurkan tangan, penuh kehati-hatian, penuh ketakutan akan harapan sendiri. Lioren, pulangkan dirimu. Kabut merapat, tanah bergetar, bayangan di hutan memanjang, mengarah ke menara, mengarah ke mereka. Lioren menelan napas. Ini bukan panggilan lagi, ini penjemputan. Ia mengangkat tangan, perlahan mendekati tangan sosok itu. Namun tepat ketika jari mereka hampir bersentuhan, suara lain muncul. Bukan dari menara, bukan dari sosok itu, bukan dari kabut, melainkan dari bayangannya yang muncul di belakang Lioren. Bayangan palsu, bayangan yang akhirnya mengikuti dirinya seperti entitas hidup. Bayangan itu berbicara, "Jangan sentuh dia." Sosok bertudung itu berhenti. Lioren membeku. Kabut bergetar seperti kulit air yang dilempari batu kecil. Dan untuk pertama kalinya, bayangan itu terlihat jelas, muncul di tanah tepat di belakang Lioren, mengambil bentuk manusia yang lebih stabil, lebih nyata, lebih hidup dari sebelumnya. Namun bayangan itu tidak menyerupai dirinya. Ia menyerupai seseorang yang sudah lama mati.